Permasalahan rumah tangga komedian Enty Sutisna alias Sule dengan sang istri Natalie Hoster memang menyeruak dan belum juga menemukan titik temu. Ya, sempat disebut-sebut lantaran sang anak Putri Delina yang masih sulit untuk menerima orang baru dalam kehidupan keluarga besarnya. Kini kembali berebus kabar jika kejadian tersebut berawal sejak liburan Natalie, Putri Delina, Rizwan, Jeffrey Reksa kekasih Putri Delina, dan dua adik Natalie yakni Nadia Hoster dan Tasya Hoster di Singapura. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi saat di Singapura? Dan benarkah sindiran yang dituliskan Natalie terkait jangan tidur dengan teman yang diunggahnya di sosial media ditunjukkannya kepada Putri? Di sisi lain, konflik rumah tangga yang terjadi antara Natalie dengan Sule ternyata juga menyeret adik-adik Natalie. Natalie pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada adik-adiknya dalam media sosial miliknya. Dan bagaimana pula bentuk dukungan yang diberikan Jordi Rama adik Natalie untuk kasus yang kini tengah dialami oleh sang kakak. Sejak ditinggalkan sang istri Natalie Hoster, sosok Sule memang seolah tidak menampilkan batang hidungnya. Meski begitu, dalam salah satu video yang beredar luas di sosial media, Sule terlihat tampak kurus dan tampil dengan rambut yang acak-acakan. Lantas benarkah ketidakhadiran Natalie membuat Sule tidak lagi ada yang mengurus? Dan benarkah pula kunjungan Sule ke beberapa tempat seperti Diki Chandra dan seorang nenek yang diunggah Sule di vlognya menjadi ajang bagi Sule untuk menghibur hati di tengah kondisi rumah tangganya yang sedang bermasalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing permasalahan rumah tangga komedian Enty Sutisna alias Sule dengan sang istri Natalie Hoster memang belum juga menemukan titik temu. Sempat disebut-sebut lantaran sang anak Putri Delina yang masih sulit untuk menerima orang baru dalam kehidupan keluarga besarnya, hingga aksi Natalie yang pergi dari rumah di awal-awal pernikahan dengan Sule yang dianggap menjadi akar permasalahan rumah tangganya. Namun, jika ditelisik jauh ke belakang, rumah tangga yang dijalani Sule dan Natalie Hoster memang terbilang sudah bermasalah sejak dari awal. Ya, dinikahi Sule dengan usia yang terpaut cukup jauh, yakni 16 tahun, atau Natalie yang saat itu berusia 27 tahun, dan Sule yang kala itu berusia 43 tahun, tentu membutuhkan usaha yang tidak mudah untuk menemukan kecocokan. Selain itu, kondisi Sule yang telah memiliki 4 orang anak disebut-sebut turut pula menjadi alasan tidak harmonisnya rumah tangga yang dijalani Sule dan Natalie sejak 15 November 2020 silam. Apalagi dalam podcast Uya Kuya, Natalie sempat membocorkan permasalahannya mulai muncul sejak liburan ke Singapura yang dilakukannya bersama Azam dan dua adik Natalie yakni Nadia Hoster dan Tasya Hoster serta anak-anak sambungnya Ferdi, Rizwan, Putri Delina, dan juga Jeffrey Reksa kekasih Putri Delina. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di Singapura? Pulang dari Singapura. Pulang dari Singapura. Singapura kapan? Belum lama. Nggak saling ngobrol? Anggap aja semua salah aku. Jadi biar clear aja semuanya gitu. Aku nggak tahu pasti. Yang pasti
akan tidak nggak mungkin kalau nggak ada kejadian seperti ini, maksudnya kayak Natalie sudah mengugat Kang Sule, itu kan nggak ada ceritanya, nggak mungkin nggak ada tiba-tiba belum gitu kan, pasti. Tapi saya nggak tahu dan saya tidak berhak untuk menceritakan semuanya, saya nggak berhak, karena yang berhak untuk menceritakan nanti adalah Natalie sendiri atau dari keluarga suaminya. Jadi kalau saya terus terang sebagai tante, saya nggak mau ikut campur apapun. Cuman saya selalu bilang saya support. Kejadiannya kapan Kang, pada saat ada kesepakatan untuk akhirnya mereka berpisah? Saya lupa sih lebih tepatnya. Jadi kesepakatan itu intinya terjadi sebelum kejadian Putri, sebetulnya sudah ada. Karena dan tidak dalam kondisi emosi, dua-duanya saling memahami kekurangan masing-masing. Itu mungkin pernah dengar kalian yang jalan-jalan ke Singapura ya, pulang ke Singapura lah. Dan sebenarnya kisi-kisinya sudah terjadi sebelum kejadian yang podcast Putri sudah jauh. Karena kalau masalah Putri sama Natalie, setahu saya dan saya juga membaca chatnya antara Putri dengan Natalie, sudah nggak ada apa-apa sebetulnya. Makanya saya bingung, kok kelihatannya kayak masih panas ini Putri sama Bunda Natalie. Padahal saya lihat jawaban Natalie sangat cerdas, terus permintaan Putri juga cukup baik. Bunda, kalau Putri salah, minta maaf, tolong ditonton lebih dalam lagi gitu kan. Putri nggak ada kok, Putri banyak puji-puji Bunda malah gitu kan. Kalau Putri salah, Putri minta maaf. Terus Bundanya bilang, enggak, Putri udah lupain aja itu masalah. Lagian Bunda nggak ada hak untuk memaksa Putri bersikap A, B, negatif, positif, karena itu kan tiap orang punya, sangat menghargai gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kok antar mereka. Di sisi lain, pasangan Putri Delina dan Jeffrey Reksa memang mulai menautkan hatinya dalam ikatan pacaran sejak 17 September 2020 silam atau 2 bulan sebelum Natalie dipersunting Sule. Sejak saat itu, hubungan Putri Delina dan Jeffrey Reksa memang terbilang sudah romantis sejak awal. Ya, selain sudah merencanakan untuk menikah, layaknya remaja yang lainnya yang tengah dimabuk asmara, Putri dan Jeffrey pun juga sering memamerkan keromantisan mereka yang tidak ayal membuat banyak komentar yang mengalir tentang gaya mereka dalam berpacaran. Dan setelah konflik mencuat, Natalie pun menuliskan tentang untuk tidak tidur dengan teman di sosial media miliknya. Lantas benarkah sindiran tersebut ditunjukkan untuk Putri Delina? Lantas seperti apa gaya pacaran antara Putri dan Jeffrey? Ada tidur-tidur itu apa sih Kak? Kan ada tuh yang apa? Itu temennya adekku itu dia nggak bisa tidur sendiri, itu cowok, dia selalu tidur ditemenin sama temen cowoknya. Kan kalau tidur berdua cowok sama cowok kan takut. Sebelum tahu Om Sule sama atau Monica emang udah pengen serius sama Putri juga gitu. Sekarang sih ya jalanin pelan-pelan, udah mulai bikin tabungan bareng, terus ya itu kenalin ke orang tua masing-masing. Nanti kalau bisa ya orang tuanya Jeffrey ketemu orang tuanya Putri juga. Pernah sih makan bareng. Iya, waktu makan bareng dibilangin kalau emang serius. Tujuannya nggak serius, mending nggak usah pacaran. Tapi kalau serius ya udah sok gitu. Yang lebih tahu Putri aja bagaimana tuh. Iya bener itu. Udah yang ngobrol. Iya, kalau Ayah itu karena Ayah orangnya tegas, jadi kayak karena Putri anak perempuan satu-satunya juga, kalau emang serius ya udah serius gitu. Kalau emang enggak, mendingan gak usah, tinggalin aja Putri. Di sisi lain, konflik rumah tangganya dengan Sule ternyata juga menyeret adik-adik Natalie. Lantas bagaimana bentuk dukungan yang diberikan adik Natalie untuk kasus yang kini tengah dialami sang kakak? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.
Di balik permasalahan rumah tangga Natalie Hoster dengan sang suami Anti Sutisna alias Sule, sosok Natalie Hoster yang dikabarkan pergi dari istana milik Sule diketahui mulai kembali aktif mengambil pekerjaan. Seperti yang diungkapkan Natalie, guna membiayai kehidupan putra sematawayangnya hasil pernikahan dari Sule, yakni Adzam Adriansyah Sutisna alias Adzam. Namun, semakin menyeruaknya permasalahan Natalie dengan Sule, ternyata muncul 2 orang nama adik Natalie yang diketahui juga menjadi tanggung jawab Natalie. Ya, kemunculan 2 adik Natalie ini pun juga sempat mendapat komentar miring dari warganet, lantaran di tengah kondisi rumah tangga dan kewajiban Natalie untuk membiayai putra kecilnya Adzam, Natalie pun masih harus membiayai adik-adiknya yang diketahui masih dalam jenjang sekolah dan juga universitas. Meski begitu, Natalie pun tetap menuliskan rasa terima kasihnya kepada adik-adiknya di media sosial miliknya. Makasih adikku telah mengikuti pasang surutnya hidup aku selama ini tanpa mengeluh. By the way, adik-adik aku masih underage ya, dan gak akan aku kasih mereka tinggal sendiri, karena masih di atas tanggung jawabku. Kita keluarga kecil yang hidup bahagia, karena mama kita jauh di Belanda. Tulis Natalie dalam caption unggahan foto bersama kedua adiknya. Mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah sampai selesai. Jadi aku masih belajar juga. Aku nggak terlalu banyak curhat ya. Ya, orangnya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah. Apa? Dipendam sendiri. Bukan dipendam sendiri, ya. Apa ya, kayak lebih banyak belajar di oh ini mungkin salah ya bagi gue ya, oh gue harus gini, oh gue harus gini gitu. Ya, sejak ayah dan ibunya meninggal dunia, Natalie Hoster yang diketahui sebagai anak sulung dari keluarganya memang bertindak sebagai tulang punggung keluarga. Untuk itu, berbagai pekerjaan pun diambil oleh Natalie guna menghidupinya sebelum menikah dengan Sule. Seperti diketahui, Natalie pernah mencatatkan namanya sebagai penyanyi dan juga disc jockey sebelum akhirnya rehat dari semua pekerjaannya pasca dipersunting Sule. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan Jordi Rama, adik Natalie untuk sang kakak? Dan seperti apa pula dukungan Jordi untuk rumah tangga Natalie yang kini dikabarkan retak? Kerjanya makin lebih keras lagi Bang, mungkin untuk baby Adzam sendiri ya sebenarnya sih wajar ya hal seperti itu, dia kerja keras tuh wajar karena Natalie itu tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah dari dulu ya. Semenjak almarhum mama kita meninggal itu Natalie hebatnya dia masih mau menerima adik-adiknya gitu yang istilahnya beda bapak. Kita satu ibu semua tapi beda bapak, dan dia masih pekerja keras banget anaknya, nggak bisa diem di rumah, maunya kerja gitu. Dan gue salut, nggak cuma buat Adzam loh hebatnya, buat adik-adik. Kalau gue nggak, karena gue udah gede kan, gue bisa nyari duit sendiri gitu. Tapi buat 2 adik gue nih, si Nadia sama Tasya, itu yang hebat sih, maksudnya dibiayain sekolahnya semuanya itu diurusin. Kalau dibilang kasihan sih kasihan, sedih, cuman kan apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan. Ya gue sih ngeliat positifnya aja ya, dan gue juga nggak ragu kok kalau misalkan kakak tuh bisa loh hidup sendiri gitu, bisa loh dia menghidupi adik-adiknya dan anaknya. Ya gue pasti sebagai kakak abang laki-laki nomor 1 gitu ya pasti bantuin sebisa gue, semampu gue gitu. Dan semua keluarga selalu support apapun? Selalu support yang terbaik. Tapi sih kalau untuk masalah kayak gitu sih saya percaya Natalie itu memang sudah dari SMA memang sudah struggle, maksudnya sudah kuat, dia sangat kuat di kehidupannya, dia kuat sudah mulai dari SMA. Ya kalau aku sih dia seperti maksudnya kayak Mbak bilang katanya mencari rezeki segala macam, ya mau nggak mau kan memang harus mencari rezeki gitu. Ya, apalagi kan dia juga punya 2 adik-adiknya juga ikut. Maksudnya kalau itu sih insya Allah baik-baik aja, semua pasti dapat teratas. Di
sisi lain, beredar sebuah video di mana sosok Sule terlihat tampak sedih dan tampil dengan rambut yang acak-acakan. Lantas benarkah ketidakhadiran Natalie di rumah membuat Sule tidak lagi ada yang mengurus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah dukungan yang mengalir untuk Natalie dari adik-adiknya, baru-baru ini jagat dunia maya pun juga dihebohkan dengan sebuah video di mana komedian Anti Sutisna alias Sule yang nampak berbeda dari biasanya. Ya, biasa tampil formal dengan kemeja dan jas yang membalut tubuhnya. Dalam sebuah video, Sule tampak mengenakan kaos dengan rambut yang tak terurus dan acak-acakan. Video viral tersebut pun langsung disangkut pautkan oleh warganet dengan ketidakhadiran Natalie yang pergi dari rumah lantaran permasalahannya dengan Sule. Ya, sejak sang istri Natalie Hoster pergi dari kediamannya, sosok komedian Anti Sutisna alias Sule diketahui memang beberapa kali mengunjungi beberapa rekannya, seperti Diki Chandra. Sule pun juga tampak berkumpul dengan keluarganya yang terlihat mencarikan kutu di rambut Sule. Benarkah kunjungan tersebut dilakukan Sule sebagai ajang baginya untuk menghibur hati di tengah kondisi rumah tangganya yang sedang bermasalah? Tadi datang nggak curhat langsung, kalau curhat kemarinnya lagi ya sempat beberapa sering sini karena rumahnya kan di depan saya juga sih. Kalau tadi sih cuma mau ngasih tahu bahwa dia kangen sama ibunya, terus pengen cari tempat refreshing, terus saya bilang coba nginep di Taman Satwa di depan kanan singa. Dia ketawa, di sana saya bercanda padahal serius gitu kan. Di situ emang ada kamar depan kanan singa di sana. Kalau mau ke sana gitu doang. Bentar lah, dia telepon lah kalau misalnya tiba-tiba pengen ke sana. Ya udah, ngumpul singa yang masih hidup, tawa-tawa. Saya cuma ngibur dia doang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.